Di sebuah bengkel tua yang sederhana, hiduplah dua benda yang selalu bekerja bersama, sebuah palu tua yang kokoh dan sebuah paku kecil yang tampak lemah. Setiap hari, palu akan diangkat oleh tukang kayu, lalu memukul paku berkali-kali agar tertanam kuat di dalam kayu. Dari luar, itu tampak seperti hubungan yang kejam. Suatu malam, ketika bengkel sepi, paku akhirnya tak tahan lagi. "Kenapa kamu selalu menyakitiku?" tanya paku dengan suara lirih. "Aku selalu dipukul, ditekan, dipaksa masuk. Apa kamu tidak punya rasa kasihan?" Palu terdiam sejenak. Ia memandang paku yang sudah sedikit bengkok karena pukulan demi pukulan. "Aku tahu rasanya sakit," jawab palu pelan. "Tapi kamu tidak melihat keseluruhan tujuan kita." Paku menggerutu. "Tujuan? Aku hanya merasa hancur sedikit demi sedikit." Palu tersenyum tipis. "Kalau aku tidak memukulmu, kamu tidak akan pernah masuk ke kayu. Kamu akan tetap tergeletak di lantai, tak berguna, tak berarti." Paku terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada pukulan palu. "Tapi kenapa harus sakit?" tanya paku lagi. "Karena kekuatan tidak lahir dari kenyamanan," jawab palu. "Kayu itu keras. Kalau aku hanya menyentuhmu pelan, kamu tidak akan pernah menembusnya. Kadang, rasa sakit adalah satu-satunya jalan untuk membuatmu kuat." Keesokan harinya, tukang kayu kembali bekerja. Paku lain mulai dipukul, tok tok tok. Paku kecil itu memperhatikan. Ia melihat bagaimana paku lain menjerit dalam diam, tapi perlahan masuk ke dalam kayu dan akhirnya menjadi bagian dari sebuah bangunan. Ia mulai berpikir, jadi mereka tidak dihancurkan. Gumamnya, mereka justru diposisikan. Malamnya, paku kembali berbicara pada palu. "Apakah semua paku yang kamu pukul akan berguna?" Palu mengangguk. "Selama mereka tidak menyerah." "Menyerah?" "Iya," jawab palu. "Ada paku yang patah sebelum masuk, ada yang bengkok karena melawan arah. Tapi ada juga yang tetap tegak, menerima prosesnya, dan akhirnya menjadi penopang yang kuat." Paku mulai memahami sesuatu. Hari demi hari berlalu. Kini giliran paku kecil itu digunakan. Ia diambil oleh tukang kayu, diletakkan di atas kayu keras. Jantungnya kalau ia punya pasti berdegup kencang. "Ini saatnya," kata palu. Tok, pukulan pertama terasa mengejutkan. "Ah!" paku menjerit dalam hati. Tok. Tok, pukulan berikutnya lebih keras. Kenapa sakit sekali, pikirnya. Ia hampir ingin menyerah, hampir ingin bengkok dan berhenti. Namun, ia teringat kata-kata palu. "Kalau aku menyerah sekarang, aku akan tetap tidak berguna." Ia pun bertahan. Tok, 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 setiap pukulan terasa menyakitkan, tapi perlahan ia mulai masuk ke dalam kayu. Aneh, rasa sakit itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar penderitaan, tapi seperti dorongan. Seperti ada tujuan di baliknya. Beberapa waktu kemudian, paku itu sudah tertanam kuat. Ia tidak lagi di lantai. Ia tidak lagi tak berarti. Ia menjadi bagian dari sebuah kursi kayu yang kokoh. Ia menahan beban, ia memberi kekuatan, ia berguna. Malam itu, ia berbicara lagi pada palu. "Kamu benar," katanya pelan. "Tanpa pukulanmu aku tidak akan pernah sampai di sini." Palu tersenyum bangga. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," jawabnya. "Aku hanya membantumu menjadi sesuatu yang lebih kuat." Paku menatap sekelilingnya. Kini ia mengerti. Setiap pukulan yang dulu ia benci ternyata adalah proses yang membentuknya. Pesan dari kisah ini dalam hidup, kita sering merasa seperti paku. Dipukul oleh masalah, ditekan oleh keadaan, disakiti oleh kegagalan. Kita bertanya, kenapa hidup sekeras ini? Kenapa aku terus diuji? Padahal bisa jadi kita sedang diposisikan, bukan dihancurkan. Kesulitan bukan untuk menjatuhkanmu. Rasa sakit bukan untuk mengakhiri perjalananmu. Itu semua adalah palu kehidupan yang sedang menanamkanmu ke tempat yang lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih berarti. Ingat ini, tanpa tekanan, kamu tidak akan masuk ke level berikutnya. Tanpa rasa sakit, kamu tidak akan tahu kekuatanmu. Tanpa proses, kamu tidak akan punya nilai. Jadi ketika hidup terasa memukulmu berkali-kali, jangan langsung menyerah. Mungkin kamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang luar biasa.